Bayangkan, misalkan kita bekerja di sebuah perusahaan yang sangat besar, kemudian tentu banyak yang namanya karyawan. Kita bekerja setiap hari. Istilahnya kita siang malam kita bekerja, kita ngelembur, kita banting tulang, kita kerja keras sebulan penuh. Tibalah waktu gajian, dan biasanya kalau gajian itu bos akan transfer ke nomor rekening karyawan masing-masing. Tapi sayangnya ketika gajian, gaji kita malah bos transferkan ke rekening karyawan lain, bukan kepada kita. Kita yang capek-capek bekerja, kita yang berkorban apapun, kita yang sudah mengurangi istirahat, mengurangi tidur untuk bekerja, tetapi malah dinikmati oleh orang lain. Bahkan ada beberapa karyawan yang melakukan kesalahan, pelanggaran, tapi justru kitalah yang kena hukumannya. Kita yang harus menjalani hukumannya. Mereka yang salah, kita yang menanggung hukumannya. Di akhirat kelak, salah satu yang mengerikan, salah satu yang akan membuat kita sedih adalah ketika kita melihat pahala sholat kita, pahala puasa kita, pahala zakat kita, pahala sodakoh kita, pahala haji umroh kita, pahala berbuat kebaikan kita itu ternyata ada di timbangan kebaikan orang lain. Bukan di timbangan kebaikan kita, bukan. Padahal kita yang capek-capek, kita yang lelah-lelah, kita yang sudah berkorban waktu, pikiran, tenaga, dan harta yang banyak untuk ibadah, tetapi malah ada di timbangan kebaikan orang lain, bukan di timbangan kebaikan kita. Bahkan kalau sudah kita habis kebaikan-kebaikan kita simpan di timbangan orang lain, maka kita akan melihat ada keburukan yang banyak yang tidak pernah kita ngerasa ngelakuin. Kita tidak kenal ini keburukan kapan dilakukan, tetapi kok ada di timbangan keburukan kita. Ternyata keburukan itu keburukan yang pernah orang lain lakukan, tapi kita yang harus menanggung akibatnya. Kita yang harus mempertanggungjawabkan, kita yang harus diajab. Kenapa bisa begitu? Fa inna ajro yakunu laka wa khati'atun bin nisbatin lahu, kata Nabi. Gara-gara apa sih? Gara-gara kita pernah berbuat zolim di dunia kepada sesama manusia. Kita tidak minta maaf. Kita tidak selesaikan perkara itu di dunia, malah kita bawa ke akhirat. Harusnya kita islah, kita minta maaf, kita selesaikan. Contohnya, kita pernah menggibah banyak orang, artis, public figure, pejabat kita gibah. Orang yang tidak kita kenal pun kita gibah. Kita caci maki mereka, kita suuzon pada mereka, kita berburuk sangka pada mereka. Kita ambil hak mereka, besar ataupun kecil kita ambil. Padahal di mata Allah besar atau kecil akan ada perhitungannya. Dosa yang berhubungan dengan sesama manusia itu mengerikan. Kata Nabi, diwanun la yatrukullahu minhu syai'an. Dosa yang tidak akan Allah biarkan, dosa yang tidak akan Allah tinggalkan. Pasti Allah hisab, pasti Allah akan yang namanya perhitungkan, yaitu dosa berkaitan dengan manusia. Ngeri. Amalan-amalan kebaikan yang pernah kita lakukan yang banyak tidak mampu membuat kita masuk dalam surga, tidak dapat rahmat Allah. Kenapa? Karena kita harus bayarkan kepada orang yang pernah kita zolimi, dan itu banyak. Kita nggak sadar, kita nggak minta maaf, kita nggak membereskan, kita nggak kembalikan hak-haknya. Kembalikan, walaupun cuma 1.000 perak, walaupun cuma 1 paku, kembaliin. Berat. Pernah menyakiti, minta maaf. Sebelum kita harus membayar dengan pahala-pahala kita yang kita pun kekurangan pahala. Terus kita mau bagi-bagiin gitu. La ilaha illallah. Maka jangan pernah menyakiti siapapun. Ketika kita habis kebaikan-kebaikan kita karena kita bagikan pada orang lain, dan kita justru menanggung dosa-dosa orang lain, maka naudzubillah, maka justru kita bisa malah masuk neraka.